Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah ya, ibu juga sehat. Nah, sekarang kelas 11 IPA 3, betul? Nah, kelas 11 IPA 3 untuk pelajaran sejarah kali ini nyambung dari pelajaran sejarah minggu lalu ya. Minggu ini kita akan membahas tentang kehidupan pada masa Kesultanan Banten. Kita akan membahas tentang islamisasinya. Lalu peninggalan apa saja nih yang masih ada sampai sekarang, mau itu benda atau tradisi ya anak-anak. Ya, sebelum mulai aktivitas kegiatan belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah dan bisa langsung masuk ke otak ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Amalia Dwi Sahara hadir. Yuliana Rahayu hadir. Febi Widiawati hadir. Reni Anjani hadir. Ya. Selanjutnya Lina Herlina. Lina nggak ada. Dispen mau lomba ya. Terus ya udah, yang nggak hadir berarti yang dispen doang. Lina semuanya hadir. Oke. Makasih anak-anak. Ya, kita langsung aja ke pembelajaran kali ini tentang sejarah keislaman di Banten ya. Mungkin teman-teman semua anak-anak di sini sudah tahu ya kalau Banten memang terkenal pada masa kesultanannya ya. Dimana pada masa kesultanan ini Banten memiliki pelabuhan besar yang bisa dibilang merupakan pelabuhan internasional pada saat itu. Di sini ada yang mau menjelaskan kapan Islam itu datang ke Banten, siapa yang membawanya? Ada yang mau menjelaskan? Ya, silahkan Sahrul. Ya, terima kasih Sahrul. Beri tepuk tangan semuanya buat Sahrul. Sahrul udah berani dan itu bagus ya. Jadi betul kata Sahrul kalau sultan pertamanya itu merupakan Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, yang membawa Islam masuk ke Banten itu adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dan dilanjutkan oleh anaknya Sultan Hasanuddin yang kemudian menjadi sultan pertama di Kesultanan Banten yang menjabat kurang lebih 18 tahun, yaitu dari tahun 1552 sampai 1570. Pada Sultan Maulana Hasanuddin ini Banten masih berkembang. Itu dibuktikan dengan pembuatan kompleks istana yang diberi nama Sorosoan, lalu juga ada pasar, masjid, alun-alun kota yang berada di sekitar istana Sorosoan. Dan yang lambat laun, seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa kawasan itu menjadi kawasan Banten Lama. Nah itu, jadi dulunya pusat Kesultanan Banten itu berada di Banten Lama yang sekarang anak-anak tahu. Nah, setelah masa Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, selanjutnya itu Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf, lalu ada juga Sultan Maulana Muhammad, ada juga Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir atau Sultan Agung. Nah, raja selanjutnya atau sultan selanjutnya adalah Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, dan yang keenam adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya karena pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini pendidikan diperdalam gitu, pendidikan dipermaju, lalu perairan itu di Banten ada Danau Tasikardi. Nah, Danau Tasikardi ini anak-anak dulunya itu menjadi sumber air bersih warga sekitar.
Jadi dari Danau Tasik-Kardi ini dialirkan melalui Pangindelan. Nah, di Banten ini ada 3 Pangindelan ya anak-anak. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi ada yang pertama itu namanya Pangindelan Abang. Pangindelan Abang ini Pangindelan ini semacam filter air. Jadi air yang keluar dari Pangindelan Abang ini bisa digunakan untuk mengairi sawah dan sebagainya ya. Sedang dari Pangindelan Abang air terus jalan sampai Pangindelan Putih, dan keluar dari Pangindelan Putih air ini bisa digunakan untuk keseharian warga, mulai dari mencuci, masak, minum dan sebagainya. Dan air ini terus dialiri sampai masuk ke Pangindelan Emas, dan air yang keluar dari Pangindelan Emas ini adalah air yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di Kesultanan, yang ada di maksud ibu yang ada di Istana Soroksoan atau Istana Kaibon. Nah, setelah Sultan Ageng Tirtayasa, ada yang tahu nggak sultan selanjutnya itu siapa? Ya, siapa Yuli? Iya, betul, Sultan Abu Nasyar Abdul Qohar ya, yang memerintah tahun 1683 sampai 1687. Selanjutnya ada Sultan Abu Al-Fadl Muhammad Yahya, dan dilanjut oleh Sultan Abu Al-Mahasin Muhammad Zainuddin yang memerintah tahun 1690 sampai 1733. Nah, selanjutnya adalah Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainullah. Nah, Sultan yang ke-10 adalah Sultan Abdullah Muhammad Syifa yang memerintah tahun 1733 sampai 1773. Maksud ibu 1750. Mohon maaf. Nah, selanjutnya pemerintahan Kesultanan Banten dipegang oleh Sultan Syarifuddin Ratu Wakil yang memerintah tahun 1750 sampai 1752. Jadi cuma 2 tahun aja nih. Lanjut, Kesultanan dipegang oleh Sultan Abu Al-Nasr Muhammad Arif Zainul Ashikin, dan selanjutnya adalah Sultan Aliuddin. Nah, ada yang tahu tentang Sultan Aliuddin? Nggak ada yang tahu tentang Sultan Aliuddin. Ya udah, di PR-in ya, kalian cari tahu sendiri nanti di rumah tentang Sultan Aliuddin. Ini Aliuddin 1 ya, Sultan Aliuddin 1 ini apa? Jadi nanti itu di Kesultanan Banten ada Sultan Aliuddin 1 dan Sultan Aliuddin 2. Nanti tugasnya kalian itu harus cari tahu tentang Sultan Aliuddin 1 ini siapa, Sultan Aliuddin 2 ini siapa, dan apa hubungan mereka gitu. Nah, setelah Sultan Aliuddin 1 dilanjut oleh Sultan Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin yang memerintah tahun 1799 sampai 1801, dan dilanjut oleh Sultan Muhammad Ishak Zainul Mutakin. Terus dilanjut lagi sama Cara Tekar Sultan Wakil Pangeran Natawijaya, dan Sultan yang ke-18 adalah Sultan Aliuddin II yang memerintah tahun 1803 sampai 1808. Nah, jadi ini ya Sultan Aliuddin II-nya. Jadi kalian cari tahu, nanti ditulis tangan aja, dan nanti minggu depan ibu tunjuk siapa yang akan menjelaskan ke depan. Jadi kalian harus siap sama apa yang udah kalian pahamin. Setelah Sultan Aliuddin II, pemerintahan Banten dipegang oleh Care Taker Sultan Wakil Pangeran Suramanggala, dan yang terakhir adalah Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin. Nah, peninggalan pada masa Kesultanan Banten dari bangunan, mungkin teman-teman bisa lihat ya di sekitaran Banten lama itu banyak sekali tinggalan-tinggalan. Yang pertama itu ada Vihara Avalokitesvara. Nah, peninggalan selanjutnya itu ada Kerkhof. Kerkhof ini adalah tempat untuk bersemayamnya orang-orang Eropa yang sudah meninggal. Nah, ini tuh terjadi pada masa Kesultanan Banten mulai ada penjajahan, mulai ada kolonialisme.
Nah, orang-orang Belanda, Prancis, Inggris, dan wilayah Eropa lainnya yang meninggal itu dimakamkan di Kerkhof. Di dalam pemakaman ini terdapat sekitar 50 makam dengan berbagai macam ukuran dan tempat. Nah, bangunan dari makam ini berada pada sisi timur tembok benteng Spellwich. Jadi dekat benteng Spellwich ya si Kerkhof ini. Nah, selanjutnya itu ada benteng Spellwich. Nah, benteng Spellwich ini pada tahun 1585 ini dibangun ya, membentuk sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan dan dari serangan laut. Benteng ini memiliki tinggi dinding sekitar 3 meter dan terdapat mercusuar pada bagian atasnya. Benteng ini sebagai benteng pertahanan atau berfungsi juga sebagai pelarian sultan pada saat itu. Nah, peninggalan selanjutnya itu ada meriam keamuk. Kalau teman-teman pengen lihat bentuk meriam keamuknya, teman-teman bisa lihat di halaman Museum Kepurbakalaan, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, banyak ya sumber-sumber yang mengatakan tentang meriam keamuk ini. Ada yang mengatakan kalau meriam keamuk ini merupakan hasil rampasan. Ada juga yang mengatakan bahwa meriam keamuk ini merupakan pemberian dari kerajaan Pajajaran atau dari Sultan Trenggono. Nah, selanjutnya peninggalan yang anak-anak sudah pasti tahu ya, ada Masjid Agung Banten dan ada Keraton Kesultanan Banten. Nah, Masjid Agung Banten ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau anak dari Sunan Gunung Jati ya. Pada tahun 1652, termasuk juga Keraton Surosoan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi dua bangunan ini masih bisa kita lihat, Masjid Agung Banten dengan gagahnya berdiri dengan kokoh masih kita lihat, sedangkan Keraton Surosoan hanya tinggal fondasinya saja, tapi kita bisa lihat bahwa fondasinya sebesar itu dan bisa dibayangkan seberapa megahnya Kesultanan Banten pada saat itu. Nah, selanjutnya ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini pada tahun 1832 dirobohkan oleh Belanda karena ini banyak literatur juga yang mengatakan kalau katanya ini dibom sama Dendels, atau juga ada yang bilang karena peperangan. Tapi alhamdulillah bangunannya masih banyak yang tersisa. Jadi kalau misalnya anak-anak mau lihat, anak-anak bisa datang saja langsung ke daerah Banten Lama. Di situ ada Keraton Kaibon. Lalu ada Danau Tasikardi yang sudah Ibu jelaskan, dan juga ada tinggalan-tinggalan berupa tradisi dan budayanya dari Kesultanan Banten. Nah, tinggalan tradisi dari Kesultanan Banten ini cukup banyak ya. Salah satunya ada Debus Surosoan. Nah, anak-anak pasti udah tahu kan Debus. Kalau Banten ini terkenal dengan kekebalan tubuhnya, para jawara, dan ini memang sudah ada sejak masa Kesultanan. Nah, yang kedua selain Debus itu ada rudat. Rudat itu semacam tarian terus permainan musik lah pada masa itu. Lalu juga ada pencak silat. Nah, pencak silat itu memang sudah ada ya sejak masa Kesultanan. Lalu ada syaman. Syaman ini merupakan upacara keagamaan yang para pemainnya ini duduk berkeliling sambil berzikir. Semakin lama irama zikirnya itu semakin cepat, kemudian mereka bergerak berkeliling mengikuti irama zikir mereka. Nah, selain itu yang kelima ada terbang gede. Terbang gede ini merupakan kesenian tari ya, yang biasanya ini diselenggarakan pada acara hitanan dengan irama puji-pujian. Nah, selanjutnya ada ketimpring. Kalau ketimpring mungkin anak-anak semua udah tahu ya, karena masih dilestarikan sampai sekarang. Kita masih bisa melihat permainan alat musik ketimpring. Lalu yang ketujuh itu ada baca syekh. Nah, Banten ini terkenal ya sama keagamaannya, sama memaca syekh. Jadi memang itu merupakan salah satu tinggalan budaya tradisi dari masa Kesultanan, dan panjang mulut juga.
Panjang Maulud itu kan setiap bulan Maulid orang-orang Banten ini membuat pajang Maulud yang kemudian diarak keliling kota. Lalu ada Mawalan. Mawalan juga merupakan tari-tarian yang diperankan oleh para wanita yang biasanya berjumlah 6-8 orang. Selain tari-tarian juga ada bukaan pintu. Nah, bukaan pintu ini merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Banten. Selanjutnya ada Marawis. Marawis ini hampir sama dengan syaman. Biasanya dipertunjukkan dalam upacara-upacara adat keagamaan. Nah, para pemain duduk berkeliling sambil berzikir. Semakin lama iramanya ini semakin cepat. Nah, setelah selesai berzikir, biasanya para pemain melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kalau syaman itu kan mereka berkeliling ya mengikuti irama. Kalau mawaris ini mereka melantunkan ayat suci Al-Quran, dan yang terakhir itu ada marhaban. Marhaban ini biasanya dilakukan ritual keagamaan yang biasa dilakukan ketika ada anak bayi baru lahir untuk prosesi pemberian nama. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Nanti tugasnya sudah Ibu jelaskan. Kalian harus mencari tahu, menganalisis siapa Sultan Aliuddin I dan siapa Sultan Aliuddin II, apa hubungan mereka dan mengapa mereka diberi gelar Sultan Aliuddin, siapa nama aslinya. Kalian tulis tangan, persiapkan untuk presentasi minggu depan. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.